hiburan. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah buruh dari pabrik kuali yang mengalami penganiayaan dan siksaan selama beberapa bulan. Siapakah mereka? Langsung aja kita sambut Rizal dan Dada. Yang dadan yang mana? Ini. Yang Rizal. Dadan yang mana? Rizal ya. Yang dadan. Itu dadan ini Rizal. Tepuk tangan dong. Ini permintaan tim kreatif harus ada taksinya ke bawah. Di sini Rizal. Rizal sini Rizal. Ini diambil taksinya, ini permintaan tim kreatif ini. Kembali ke Selamat malam Mas Rizal dan Mas Dadan. Malam. Jangan terlalu lemes. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Ya. Terima kasih. Kembali ke itu kesedihan masa lalu. Sekarang masa depan harus gembira semua. Diambil sisi positifnya dari masuk lubang yang kemarin. Jadi jangan sampai masuk lubang yang lebih dalam lagi. Kita harus waspada, hati-hati. Justru dengan hal seperti itu ambil sisi positifnya. Apapun kegagalan maupun kekecewaan, jangan dianggap tidak mendapatkan sesuatu dampak dari positifnya. Ibarat spion, kita lebih waspada, hati-hati ke depan. Kalau ketemu orang yang suka memberi janji-janji manis, janji-janji surga, sifat-sifat jin itu yang muncul. Nanti belakangnya akan mengecewakan dan menyedihkan. Kembali ke flashback dulu ya Mas. Kabarnya Februari lalu kalian melarikan diri dari pabrik kuali ini. Tekanan apa sih yang Anda terima sehingga memutuskan untuk lari dari sana? Monggo dari Mas Rizal dulu. Tekanannya awalnya dari kan sering penyiksaan gitu ya. Kalau ada salah pekerjaan sedikit, telat sedikit, itu kena gampar, kena tonjok. Jadi saya mengalami tertekan kerja di situ. Ada akhirnya melarikan diri. Berapa lama Mas kerja di sana? Saya selama 3 bulan. 3 bulan. Ya. Itu hal seperti itu waktu kerja pertama kali, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau hari yang keberapa kena seperti itu? Awal masuk kerjanya itu bagaimana? Awal masuk kerjanya gini kan, saya langsung masuk ke kerjaan itu. Tiba-tiba, ya enggak dijemput itu ya. Langsung dikumpulin di gudang. Tiba-tiba handphone mana, uang mana, baju semuanya dirampasin sama mandor. Kok kerja seperti itu ya? Masih ada ya kayak gitu ya? Nah, itu yang ngasih informasi kerja di situ siapa? Teman saya sendiri. Dan temannya itu Kabur. Duh, oh yang nggak tahu kabur. wih, kamu berarti. Ini ada konspirasi, ini ada kayaknya sudah ada ini atau kelompok. Jangan-jangan kamu kelompok nyari karyawan yang lain tentu. Bukan hanya pabrik kuali, ini pabrik-pabrik. Apanya bikin-bikin yang lain selain kuali. Alhamdulillah sudah menyadari. Kembali ke Kalau dari Mas Dadan sendiri gimana? Kalau saya tuh bulan Februari itu dipulangkan. Dipulangkan. Ya. Karena si penyalurnya itu ditangkap sama warga. Ditangkap sama warga. Di warga mana? Warga daerah Mas
Dadan apa warga Tangerang? Warga dari saya dari Bandung. Kenapa ditangkap katanya alasannya? Kan dari teman saya tuh yang baru masuk ada yang kabur ke Bandung dengan kondisi yang mengenaskan. Mengenaskan. Iya. Seperti apa mengenaskannya? Apa seperti wajahnya teman-teman saya? Itu bukan mengenaskan, itu menyedihkan. Menyedihkan. Ya? Luka-luka Iya, atau luka-luka. Terus teman saya tuh melapor ke Polsek, cuman tidak kurang menanggapi. Kemudian teman saya tuh ada inisiatif sama warga. Oh, jadi lapor ke warga. Iya, Warga sama baru ngerespon. iya sama RT kan lapor ke RT ke RW. Terus RT dan RW itu mencari uus yang penyalurnya itu. Pas kebetulan sekali uus tuh mau nganterin lagi 6 karyawan lagi. Dibawa ke tempat itu juga. Iya, tapi keburu ketangkep. ketangkep. Itu tetangga sendiri apa orang luar itu? Itu dia tuh baru nikah sama orang daerah saya. Jadi belum Terus pasti. dapat informasi itu Mas Dadan langsung Dikirim. Enggak, saya kan langsung Pak Us itu negosiasi sama bos Yuki itu sama warga supaya minta yang keempat orang Bandung dipulangkan. Oh, akhirnya dipulangkan. Ya Oh, karena ajak teman-teman waktu itu semuanya. ya kan yang taunya kan cuma berempat. Terus kan udah sempat juga pas waktu saya pulang, saya coba lewat media buat nyelamatin teman-teman yang di dalam. Luar biasa. Mas, Ya, silakan. emang mas-mas sendiri ini diiming-imingi apa sih jadi pengen ngelamar kerja di situ gitu sampai banyak? Ada berapa karyawan? Ada 34. Iya, itu diiming-imingi apa sampai orang kok banyak yang mau bekerja di situ? Enggak, diiming-imingannya gini, lo gimana mau kerja gak di pabrik kuali, kerjanya enak, terus gajinya bersih, fasilitasnya komplit, satu kamar 3 orang. Dia ngimingin gitu ke saya. Oh, saya mau, dia langsung pas itu langsung besoknya langsung berangkat 6 orang saya. Pas berangkat ke Tangerang langsung ternyata tidak sesuai dengan pembicaraannya dia. Oh, gitu. Begitu juga Mas. Iya, benar. Seperti itu juga. Selama kerja di sana, tapi dapat pembayaran. Tidak Sama sekali. Iya, sekali. Dikasih makan. Dikasih makan. Sehari 3 kali. 3 Iya. kali, cuman nasinya banyak batunya basi gitu. Ya, Tidak layak dimakan. tidak layak. Gitu ya. Bener itu ya. Benar. Terus dalam perjalanan penjemputan kamu ke Tangerang itu naik apa? Dijemput Dijemput sama pihak bos Yuki di situ. berapa orang di dalam itu? 3 orang ada 3 Terus orang. dalam perjalanan kamu kasih makan, minum, apa dikasih enak dulu atau Ini. langsung puasa dulu kamu dari penjemputan sampai ke Langsung dijemput nggak? dari tanda-tandanya aja sudah ada dikasih makan. Silakan Satu lagi, Mas. Iya, iya, iya. Kan Kamu keluargamu tadi- ada yang ikut gitu ya. Iya. Kan tadi saya dengar ada penyiksaan secara fisik ya. Iya. Yang paling berat yang pernah diterima penyiksaan seperti apa? saya sendiri yang paling berat tuh waktu dipukulin sama semua karyawan. Semua karyawan? Iya. Loh, Kok semua karyawan? Itu disuruh sama bos Yuki. Dipukul pakai apa? Ya pakai tangan semua. Harus yang kencang, kalau pelan-pelan mukulnya terus diulangi lagi. Jadi dipukulin sama seluruh karyawan? Iya, Iya. disuruh bosnya. kok gitu ya? Karena saya tuh Salahnya di mana waktu itu? Iya. saya tuh nulis di tembok gitu. Kata saya Kausu. Terus apa ada yang berusaha untuk kabur nggak? Terus ketangkep gitu? Ada teman saya. Waktu pertama hari kerja, maghribnya langsung kabur teman saya. Terus ketahuan? Terus ketangkep? ketangkap sama oknum. Itu langsung disiksa, digebugin. Emang situasinya itu kayak penjara atau gimana sih? Kayak penjara. Oh, jadi tertutup Semuanya. Kembali ke lab untuk Dadan dan Rizal. Emang kalian tugasnya apa saja di pabrik setiap harinya? Dan jam kerjanya dari jam berapa sampai tahun berapa ini? Sampai jam berapa? mau kerjanya tuh
pertama dari jam 5 pagi. Hah? Jam berapa? Jam 5 pagi. 5 pagi, ya. Beresnya tuh jam 10 malam. Astagfirullahaladzim. Apanya? Jam 10 malam. malam. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, Mas. Terus istirahatnya Cuma makan doang. jam? Jam siang Jam kali. siang makan, udah makan langsung dikerjain lagi. Tuh, lihat itu. Tuh, lihat contoh tuh. Tapi kalau sholat boleh? Gak bisa Nggak sholat. boleh tuh. sholat? Selama di sana sholat. tuh belum pernah ngalamin Jumatan. Belum pernah. Nggak boleh? Selama Iya. 3 bulan. Sama warga pun gak kenal gitu. Gak Nggak diperbolehkan ini apa? Nggak bisa bersosialisasi Tapi kasih sama makannya masyarakat. enak. Iya. Ada Mas Nazar yang ditanya? Sedih, jadi saya bilang nangis ya. Iya. Karena saya nggak pernah merasakan gitu. Ih, Untuk Mbak Musdalifah dan Mas Nazar. Kembali ke gimana nih kalian melihat adanya fenomena penyiksaan terhadap karyawan nih? Mungkin dari Nazar dulu. Kalau menurut aku sekarang itu kan kita zaman demokratis ya Mas Tuko. Jadi nggak ada lah zaman-zaman yang main pukul, main dengan kriminal itu kan semua segala sesuatu belum tentu bisa menjadi baik gitu kan. Ya kita butuh pekerja pasti butuh juga sama atasan ya. Cuman kalau caranya seperti ini ya lebih baik nganggur mungkin. Yang tidak punya kerja juga lebih baik nganggur daripada mereka diperlakukan seperti itu. Kalau mereka digaji dengan sesuai, tapi kalau digaji dengan sesuai juga menurut aku pasti tidak mau. Kalau tidak, tadi aku sedikit ngobrol sama mereka, kalau mencapai omset mereka tidak dapat bonus, tetap segitu aja, tapi bosnya yang dapat. Kalau nggak nyampe omset mereka dipukulin. Jadi apa untungnya buat mereka? Gitu kan, nggak ada untungnya gitu. Kalau dari Mbak Musdalifah gimana? Monggo melihat. Sama yang sedih juga ya. Soalnya saya nggak pernah begitu. Tadi ngeliat ceritanya dia nangis, saya sedih. Ya Allah. Kalau saya minta tolong biar kerja di Mbak Musdalifah gimana? Biar seperti tadi. Tapi tergantung ininya mau bisa nggak. Maksudnya siap nggak mau kerja di sana. Mas mau nampung mereka nggak kerja di lu? Ya, lihat disesuaikan dan kondisinya butuh apa. Tapi jangan ntar jadi kayak gitu-gitu tuh. Aduh, bang saya tuh, aduh, melayani mereka tuh saya wong yang bayar yang sedih, saya yang bayar coba. Kembali ke lab. Hurray. Kamu tuh bikin orang pemisah. Care and share seperti apa lagi yang diambil dari pengalaman-pengalaman Mas Rizal dan Mas Dadan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mas. Ya kalau kalian berani sampai lari, saya tembak katanya. Dia mengeluarkan tembakannya tuh ke sebelah kaki saya 2 kali. Dikeluarkan. Iya.